أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah keberkahan di acara kita di pagi yang penuh berkah ini. Kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah ada 87 partisipan yang sudah bergabung. Kegiatan halal bihalal kali ini insya Allah kita ada beberapa media yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama bisa via Zoom yang sedang kita lakukan saat ini. Namun bagi yang belum bisa mengikuti acara ini juga bisa disaksikan live streaming di channel YouTube Yayasan Al-Ibroh Gresik. Teman-teman bisa mengikutinya di sana. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Kusnan MPSDM selaku pembina Yayasan Al-Ibroh Gresik. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid Kusnan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin law kanu ya'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Misbahul Huda, yang saya hormati teman-teman pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Al-Ibroh, serta PPH, ada Ustadz Supri, ada Ustadz Asri, ada Ustadz Janan. Ustadz-ustadzah yang saya banggakan, khususnya kepala sekolah mulai dari TPQ tadi saya kelihatan Ustadzah Rofiah, dari TK tadi kelihatan Ustadzah Rifah, dari SD tadi saya masih belum kelihatan Pak, dari SMP ada Ustadz Mul ini. Itu Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa mengadakan halal bihalal. Saya tidak tahu halal bihalal ini memang apakah hanya dibatasi yang ikut di Zoom ini Ustadz aja, tidak kelihatan wali murid.
kelihatan wali murid atau wali murid harus lewat di streamingnya. Dan masih sudah sampai di sini 94. Ya, 94. Ini yang terbatas 99, apa kita berbayar dengan peserta 1000? Berbayar Ustaz. Insya Allah peserta kita sampai 500. Sampai 500 ya. Sampai 500 berarti ini masih 20% yang mengikuti ini. Alhamdulillah kita Ramadan kita telah berlalu kemarin, walaupun dalam kondisi situasi wabah pandemi seperti ini, kita tetap bisa melaksanakan sesuai dengan arahan-arahan pimpinan-pimpinan kita, arahan-arahan dari pemerintah, bahwa kita tetap bisa melaksanakan tarawih bersama keluarga di rumah, tadarus bersama keluarga di rumah. Ya, mungkin ada yang menyampaikan yang tidak biasa menyajikan di luar, dipaksa di rumah, mungkin membacakan tafsir-tafsir kepada anaknya, ada yang kebagian surat At-Taubah, ada yang kebagian surat An-Nur, ada yang kebagian surat apa saja yang disampaikan kepada keluarga. Ini yang saya sampaikan, apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan, itu semuanya kita belum pasti. Apakah yang kita lakukan itu diterima sebagai amal yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tidak ada kepastian itulah, maka kita sama-sama mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Dengan harapan apa yang kita laksanakan ibadah sampai hari ini sebagai amal baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang saya sampaikan, umur kita ini juga tidak pasti. Dari yang saya sampaikan yang tidak pasti. Kita ini juga tidak pasti kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Ramadan tahun depan itu kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat situasi yang seperti ini, beberapa teman kita kemarin ya, yang sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang pernah di Alibro, bergabung di Alibro. Nah, ternyata beberapa minggu yang lalu, sekeluarga semuanya kena COVID. Nah, kemudian salah satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ketidakpastian umur itu, maka kita perlu menyampaikan kepada seluruh yang kita kenal, seluruh yang pernah kita bersentuhan dengannya, untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, ucapan mohon maaf ini, bentuk kita di dalam mengamalkan wal'afina aminah. Yang ketiga yang saya sampaikan, amalan di bulan Ramadan yang sudah kita jaga ketat seperti itu. Kita bisa tadarus bersama keluarga, kita bisa sholat qiyamul lail 1 bulan penuh bersama keluarga, kita bisa tilawah Al-Quran yang khatam mungkin ada yang 2 kali dan seterusnya bersama dengan istri dan anak-anak kita. Itu jangan sampai kita lepas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin angkasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini pernah juga jalan-jalan bersama sahabat, melihat ada seorang wanita di Mekah yang namanya Sa'dah Saudah itu.
orang itu terbiasa memintal kapas kemudian dijadikan benang. Terbiasa mengambil sisa-sisaan rambut itu kemudian dijujur menjadi rambut yang rapi. Namun setelah benang itu sudah ditata dengan rapi, rambut itu sudah ditata dengan rapi, ternyata oleh seorang wanita yang namanya Sa'diyah itu kemudian diurai kembali. Nah, jangan sampai kita apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW jangan sampai seperti wanita Mekah itu yang mengurai ketika sudah merajut benangnya dengan baik. Nah, inilah yang mengingatkan kepada kita di Ramadan kemarin kita bisa itikaf, walaupun itu di rumah. 10 hari terakhir bersama dengan keluarga. File penuh dan seterusnya itu jangan sampai setelah lepas Ramadannya kemudian lepas pula ibadah-ibadah nafilah itu, sehingga kita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, seorang wanita yang mengurai benangnya setelah dirajut dengan baik. Di surat At-Taubah 92 insya Allah. Nah, yang ketiga, saya juga menyampaikan maaf ini kepada seluruh ustazah. Kalau kita lihat jumlah ustazah di Al-Ibroh itu, Ustaz Miftahul Huda sekitar 200 ya. 200 ustazah. 200 ya. Dengan melihat 200, angka 200, kemudian yang muncul di Zoom ini 94, ya, artinya kan masih 50% ya. 50%. Artinya secara teknologi Zoom ini di acara ini masih belum terkuasai 100%. Ada beberapa kendala yang saya mengamati pembelajaran kalau di antara di mahasiswa, anak SMA, anak SMP, anak SD, anak TK, semakin ke bawah itu semakin ada beberapa kendala ini. Di antaranya kendala yang menyampaikan ke saya itu adalah ketika orang tuanya itu sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Ibunya kerja, ayahnya kerja, pulangnya ada yang habis maghrib. Nah, sementara di Al-Ibroh ini ada beban-beban yang harus diselesaikan ketika siang hari. Ketika siang hari, tatap muka siang hari. Ada yang ditambah dengan malam hari karena siapnya orang tua tadi malam hari. Nah, karena tatap mukanya yang harus dikuasai di Al-Ibroh ini tidak hanya materi, tapi juga ada hafalan-hafalan Al-Quran. Nah, ini yang tidak seluruhnya wali murid itu tilawahnya bagus gitu. Sehingga ini untuk hafalan Al-Quran ini ada beberapa kendala. Khususnya yang HP-nya ini tidak di rumah. HP-nya yang satu ayahnya di kantor, ibunya juga di kantor. Nah, pulang baru bisa ngajari anaknya. Nah, ini ada beberapa wali murid juga yang pekerjaan anaknya ini dikerjakan oleh orang tuanya di kantor. Nah, perlu kajian-kajian lagi seberapa jauh keberhasilan nanti ketika tatap muka ya, ketika tatap muka. Tadi 5 menit yang lalu insya Allah disampaikan oleh Dr. Agus bahwa new normal ini bukan berarti kita euforia seperti yang sebelum ada pandemi. Tapi tetap perjalanannya seperti biasa pada saat situasi pandemik ini, namun kita adakan tatap muka dengan penjagaan yang ketat. Nah, saya tidak habis pikir juga ini, bagaimana kalau misalkan itu anak TK, sudah dikasih masker, nah ketika nyampe memakai masker di sekolah,
karena anak masih belum mumayyiz, maskernya tukar-tukeran. Nah, ini menjadi kendala juga. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan kembali bagaimana anak yang TK. Kalau misalkan ini new normal, bagaimana pelaksanaannya? Satu saja banding berapa yang sekiranya bisa mengatasi anak ini dengan baik. Begitupun di SD maupun di SMP, mungkin perlu ada kajian-kajian lagi, mempertemukan antara orang tua dengan anak yang mungkin bisa lewat Zoom. Mungkin bisa lewat Zoom atau bisa lewat ini yang mungkin setiap wali kelas ini punya spesifik sendiri-sendiri. Ada karakter-karakter di dalam satu kelas itu yang sudah harus dipahami oleh wali kelasnya. Kenapa? Bisa jadi ada wali kelas itu yang satu kelas itu separuhnya itu suami istri kerja. Ada yang mungkin semuanya di rumah dan seterusnya lah. Itulah peran wali kelas nanti mengarahkan bagaimana supaya pembelajaran itu tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu makanya situasi seperti ini juga mengupgrade kita supaya lebih paham dengan dunia IT ya. Mungkin ada Zoom, mungkin ada Google Meet atau apa, semua tugas-tugas disimpan di Google Meet. Juga ini perlu juga Ustadz-ustadzah untuk dikaji. Ada yang orang tua itu menginginkan tugasnya itu satu pekan ke depan itu sudah dikasihkan di depan. Sudah dikasihkan di depan. Ini tugas untuk 1 pekan ke depan. Kenapa kok tidak setiap hari? Karena tidak semua orang tua itu bisa mendampingi anaknya setiap hari. Ada yang orang tua itu pulang, itu anaknya sudah tidur. Nah, ini yang ketika silaturahim kemarin setelah Ramadan berakhir di bulan Syawal itu ada yang ke rumah menyampaikan problem-problem di kelasnya yang diskusi antar wali murid. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz Ustadzah karena pesertanya ini banyak Ustadz Ustadzah ya. Mungkin perlu diskusi kembali, perlu sering menggunakan tatap muka antar wali kelas atau antara wali kelas dengan Ustadzah, apakah itu melalui Zoom atau melalui Google Meet atau yang lain atau WA itu sekarang sudah bisa 8 orang. Sekarang 8 orang. Nah, ini sudah bisa digunakan bagaimana memperbaiki kinerja pembelajaran yang ada di Allegro. Belum lagi ada wali murid yang mungkin dari daerah yang internet mungkin agak susah, putus nyambung itu juga akan menjadi kendala. Apakah itu pembelajaran anaknya melalui telepon atau yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal itu betul-betul Syawal, yang artinya kita bangkit kembali setelah kita dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan untuk beribadah dengan semangat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita betul-betul apa yang disampaikan oleh para ulama setelah Ramadan itu betul-betul kita minal aizin wal faizin, betul-betul kita meraih kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa meraih la'allakum tattaqun, bisa meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat astaghfiru inna wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Khalid Husnan MPSDM Pembina Yayasan Al-Qur'an Gresik. Beberapa catatan yang kami rangkum dari sambutan dari beliau tentang ketidakpastian ya, beberapa ketidakpastian, diantaranya ketidakpastian umur kita, karena memang tidak pasti itu tadi, sehingga pesan beliau lepas Ramadan bukan berarti lepas dengan kebiasaan baik
yang sudah kita lakukan pada bulan itu. Semoga Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan khususnya keluarga besar Yayasan Al-Ibrah Gede. Selain itu, pesan beliau juga tadi, semakin ke bawah tingkat pendidikan maka semakin banyak pula kendala-kendala yang terjadi, khususnya kita Yayasan Al-Ibrah Gede yang memang banyak dari lembaga kita yang memang dari bawah, mulai dari TPQ yang banyak didominasi oleh anak-anak anak-anak kecil, kemudian TKIT, KBIT, SDIT, dan SMPIT. Maka di antara beberapa unit ini, alhamdulillah kemarin kita melakukan beberapa inovasi-inovasi pembelajaran. Satu Ustazah dituntut untuk harus bisa belajar bagaimana mengemas pembelajaran supaya menarik meskipun dilaksanakan di rumah bersama orang tua. Maka di tengah pandemi ini muncullah sebuah paradigma baru. Sesuai tema kita hari ini tentang paradigma baru pendidikan keluarga yang melibatkan orang tua selaku keluarga di tengah pandemi corona. Sesuai insya Allah dengan tema kita hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Insinyur Misbahul Huda yang telah ada di tengah-tengah kita tadi. Setelah ini kita akan berada di kegiatan inti kita, yaitu paparan materi tentang paradigma baru pendidikan keluarga. Seperti apa kita selaku Ustazah dan orang tua. Beberapa tadi ada orang tua yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada ayah bunda yang telah mengikuti kegiatan ini. Kita setelah ini nanti akan mendengarkan dan belajar bersama Ustaz Misbahul Huda tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan kita, keluarga kita, Ustazah juga di tengah pandemi corona saat ini. Supaya bisa panjang lebar nanti kita diskusinya dengan Misbahul Huda. Kita sapa dulu Ustaz Misbahul Huda. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Misbahul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Antum baik Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, kita alhamdulillah di tengah kegiatan halal bihalal ini kita juga bisa bertatap muka langsung dengan antum. Sesuai dengan yang kami sampaikan di awal tadi Ustaz, acara halal bihalal ini juga kita sekaligus diskusi dan belajar bersama panjenengan tentang paradigma yang terjadi dalam dunia pendidikan Ustaz. Karena keluarga kita, keluarga Yayasan Al-Ibrah ini juga semuanya terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan. Kalau tadi disampaikan Ustaz Khalid, semakin ke bawah tingkatan anak-anak untuk belajar, maka semakin banyak pula kendala-kendalanya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama dengan antum Ustaz tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan keluarga di tengah pandemi saat ini sehingga tidak mengurangi esensi kita sebagai seorang pendidik untuk tetap berkarya, berinovasi, dan tetap bisa menjalankan amanah kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik Ustaz. Untuk itu langsung saja kami berikan waktu kepada panjenengan untuk menyampaikan beberapa materi Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Khalid, apa kabar? Pengurus yayasan yang lainnya, para ustadz, ustadzah, dan wali santri, wali murid yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini meskipun dalam keadaan pandemik. Saya yakin malaikat tetap hadir di majelis ilmu ini, ikut mendoakan kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua sehat, barakah dan panjang umurnya, barakah dan berlimpah rezekinya.
dan Amin. semoga segera lunas hutang. Amin. Yang terakhir penting, aminnya paling panjang. Memang kelihatan kita semakin hati dan sepenanggungan, ya toh. Tapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Jadi kalau seni nih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya minta izin untuk share screen ya, biar enak nanti komunikatif. Saya usahakan untuk tidak panjang-panjang, sehingga ya, tentang paradigma baru pendidikan keluarga, bagaimana reposisi peran rumah sekolah di tengah pandemi corona ini. Saya kira sudah kenal semua, saya Misbahul Huda. Sebetulnya saya bukan ustadz, alumni pesantren, IAIN, atau alumni IKIP, saya itu alumni teknik elektro, Gajah Mada, tapi jurusannya agak khusus, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi roto angel jurusan yang satu ini. Kemudian karir saya lebih banyak di grup Jawa Pos, 26 tahun, beberapa direktur utama, dan ini buku-buku saya sudah ada 9 sebetulnya, tetapi yang nangkring cuman ini. Yang terakhir yang bestseller yang bukan sekedar ayah biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar, kira-kira begitu. Baik, mohon izin kita mulai. Jadi, the world is changing. Dunia telah berubah sangat dahsyat sekali. Apa yang disebut dengan era industri 4.0. Semua sudah paham ya. Kemudian perubahan industri 4.0 ini akselerasinya dipaksa dipercepat dengan pandemi corona. Maka ya jawabannya kita harus siap dan selalu berubah. Jika kita tidak berubah, pasti ada yang salah. Ya, terasa mendidik anak sendiri gerah, resah di rumah, ya. Atau ada jangan-jangan yang sudah kondisi kayak gini, Indonesia terserah, ya. Urip karepmu, mati karepmu, pokoknya karepmu. Itu nggak bisa ya. Ada yang tawakal kepada Allah. Nah, ternyata orang yang pasrah kepada Allah, Allah sudah menjawab juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul Pak Khalid ya? Allah tidak merubah suatu kaum sebelum panjenengan komunitas, ya, entah namanya al-ibrah, entah namanya al-uswah, yang lain merubah, ya, sistem pendidikannya, komunitasnya, institunya sendiri, ya. Jangan kemudian tiba-tiba pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa harus berubah? Tampaknya tidak hanya normal pada tata kehidupan yang lain. Dalam dunia pendidikan ada the new normal. Artinya, ke depan pendidikan ini tidak sama dengan sebelum COVID, dan tidak seberat ketika COVID atau PSBB ini, ya, tetapi kira-kira in between di antara itu. Nah, oleh karena itu, maka harus ada, sekali lagi, paradigma. Tidak sekedar berubah yang teknikal, tetapi mindset, paradigmanya harus berubah. Kalau enggak, ya, nanti akan compang-camping, ya, akan rasa berat begitu. Baik, saya teruskan. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini melahirkan kehidupan baru yang penuh empati karena banyak korban. Banyak orang welas asih, ya, syarat solidaritas sosial dan lebih spiritual, lebih religius. Saya kira ini tren, peluang kegiatan pendidikan dan dakwah yang lebih religius. Karena itu tema-tema pendidikan kita pasti sekitar berbudi, berprestasi. Kalau Al-Ibrah, kalau nggak salah, membentuk generasi Islami, ya berarti Qurani, yes, berprestasi optimal dan berwawasan global, betul ya, kira-kira begitu. Jadi mesti ada urusan akhlak, spiritual, ada prestasi optimal. Nah, artinya tren ini sudah kita baca, hampir semua lembaga pendidikan muslim begitu. Nah, ke depan ini tren sekali, semakin tren. Nah, ini peluang untuk barangkali dipikirkan oleh Al-Ibrah. Yang kedua, gaya hidup baru stay at home, waktu
waktu itu mulai working, living, and learning karena dipaksa PSBB. Kalau pendidikan pembelajaran jarak jauh, betul? Nah, ke depan new normal berupa work at home, bukan work from home. Dulu bekerja 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5, ke depan barangkali dari 3 to 2, 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Belajar bukan learn from home, tetapi bisa jadi learn at home, bahwa belajar tidak mesti sekolah, di rumah pun harus ada beban pembelajaran. Pak Kadir Baraja, doktor pendidikan itu sudah membuat konsep agility education, ya. Jadi pendidikan yang lincah, mungkin 3 hari di sekolah, 2 hari di rumah, ya. Dan itu membutuhkan membangun kerja dan inovatif. Nah, kalau seperti itu, maka kembali orang tua harus kreatif dan inovatif. Oke, yang ketiga, dengan COVID-19 ini, masyarakat menghindari kontak fisik. Mereka beralih menggunakan media virtual dan digital. Dan itu kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar, dan juga dakwah atau bahkan bisnis, kata Prof. Noh, harus bergeser dari physical space seperti yang kemarin, ya, before crisis, harus sebagian bergeser to cyberspace. Kalau nggak akan ditinggal, ya. Ini dunia pendidikan, dunia dakwah, atau dunia bisnis harus mulai sebagian cyberspace. Nah, untuk cyberspace ini sangat kejam dengan kualitas. Kalau tidak berkualitas, entah pendidikan materi guru, soal-soal guru, ya, akan disikat oleh sekolah yang lain yang memberikan, mohon maaf, soal pendidikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi ketokane gampang, ya sudah kita unggah aja cyberspace soal-soal kita. Tidak semudah itu. Kenapa? Cyberspace itu sangat kejam pada persoalan kualitas. Itu yang perlu para guru dan yayasan meningkatkan kualitas diri juga di dalam dunia pendidikan ini. Yang lebih penting lagi adalah Pak Presiden dengan Pak Mas Menteri sudah memutuskan bahwa pembelajaran jarak jauh diperpanjang hingga akhir 2020. Jadi masih 7 bulan lagi kira-kira. Ini yang pusing tidak hanya orang tua, ya, tetapi siswa dan juga guru, banyak yang agak depresi. Kemarin saya dilapori ada temannya istri begitu, sudah 3 hari nggak bisa tidur, guru, ya, kemudian mengurung di kamar kayak orang depresi. Kenapa? Gara-gara sudah mendapat amanah, makan gaji buta, tetapi tidak bisa mengajar seperti biasanya. Ini beban baginya. Maka survei tadi menarik, survei yang lain dilaksanakan oleh Dignas kalau nggak salah, sebenarnya menarik, anak minta 80% setuju segera kembali ke sekolah. Ya, guru 60% setuju segera kembali ke sekolah, orang tua 80% tidak setuju dimulai Juni ini. Kenapa? Pasti orang tua khawatir karena belum saatnya the new normal, ya, belum saatnya sekolah karena pertumbuhan penderita yang positif kena COVID itu belum landai, masih lompat-lompat seperti gelombang sinusoidal, ya, masih logaritmik naik turunnya itu. Maka banyak orang tua tidak berani melepas anaknya ke sekolah kalau situasinya masih seperti ini. Dia bilang alih-alih anaknya diatur, bapak diatur wangele koyok ngono kok anaknya diatur. Kira-kira begitu. Nah, menurut hemat kami, para guru, Pak Khalid, ini momentum tepat untuk penguatan keluarga. Indeed, orang tua, ya, dalam membangun paradigma baru pendidikan keluarga. Itu kan kembali, ini bukan baru, kembali, ya, kepada spirit Quran dan Sunnah di dalam menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan dan pusat peradaban. Jadi ini barang lama kemasan baru, kira-kira begitu. Kenapa lama? Al-Quran itu kan pendidikan rumah, ya, kemudian ada madrasah, masjid, kemudian ada kutab kayak begitu. Ini kan seperti itu. Nah, keluarga sebagai sentral ini kembali ke sana. Nah, bertahun-tahun kita mencoba melibatkan orang tua untuk ikut terlibat dalam pendidikan. Sampai sekarang juga sulit sekali. Nah,
saya kira kalau orang tua dibiarkan hari ini menghadapi anaknya pada mengeluh ya, kena beban ini wong Surabaya nok semisu-misu, apa kira-kira anaknya jadi soleh kalau kemudian orang tua ya merasa berat, terbebani, gerah, resah mendidik anaknya sendiri. Kira-kira jadi apa ya anaknya kalau begitu ya? Ini yang saya kira orang tua harus ada penguatan. Mulai dari mindsetnya, kemudian kompetensi, komitmen, dan teknikal. Bagaimana agar dia rela, ridho, agar dia sumeleh ya untuk ya senang mendidik anaknya sendiri. Karena pendidikan kalau nggak ada kata fun, senang, itu nggak akan jadi apa-apa. Baik, saya teruskan. Bapak Ibu, sesungguhnya selama kita perlukan ada reposisi peran rumah dan sekolah di tengah pandemi corona ini. Gambar atas ini, lihat ya, sebelum pandemik, beban pendidikan hampir semua 80% sekolah. Rumah itu bayar SPP, terima rapot, datang waktu atau pas ada PR-PR. Oke? Tetapi kemudian gara-gara pandemi corona ini ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka kemudian beban pendidikan 80% di rumah. Orang tua kaget, gerah, resah, ya, nggak siap. Dan juga guru sekolah juga nggak siap, ya, dengan memanfaatkan teknologi yang memang belum disiapkan dengan cara baik. Nah, ke depan pasca pandemik atau new normal nanti, ya, ada bandul di tengah. Nggak tahu 50 atau 60-40, yang pasti ada penguatan, ada load sharing, pembagian beban yang agak merata. Ya, sekolah mungkin bagian hard skill-nya, mungkin rumah akan banyak berperan di bidang soft skill-nya. Sehingga tidak semua dibebankan kepada sekolah, rumah nggak mau tahu ya pokoknya bayar SPP. Ke depan saya kira tidak bisa. Ya, rumah orang tua harus kemudian, nggak usah jauh-jauh, ya. Mulai belakangan ini sampai 7 bulan ke depan, kalau orang tua tidak mau meningkatkan kompetensi pendidikan dalam dirinya, cara mendekati anak bagaimana, ya, apa rela orang tua uring-uringan selama 7 bulan? Ya, itu udah di jantung iso kebablasan itu nanti kira-kira begitu. Anak yang bau wedek, ya, tadi berapa Mas? 60% bisa mengendalikan, 40% tidak bisa mengendalikan anaknya. Ini menarik, ya, nanti kita lihat aja. Baik, artinya ukuran bisa mengendalikan dan tidak bisa ini kan juga masih relatif, belum ada batasan yang pasti kan saya kira begitu. Baik, nah maksudnya paradigma ini bukan hanya memindahkan sekolah ke rumah. Sekarang ini terasa berat, kenapa? Seolah-olah sekolah pindah ke rumah. Guru memonitor lewat PR lewat media sosial, ya. Kemudian semua dibebankan kepada orang tua dan guru. Wah, ini ya terlalu berat. Semula bandulnya ke sana, balik bandulnya ke rumah, tidak disiapkan tiba-tiba. Maka banyak orang tua yang telung wulan rasa kabeh, ya, padahal mendidik anaknya sendiri padahal itu barangkali ya pelajaran, mudah-mudahan banyak orang tua yang berempati, tidak seenaknya menyalahkan guru, ya. Didik anak ide wangel, nyalahne guru terus saya kira-kira gitu, mudah-mudahan begitu. Nah, maksudnya butuh paradigma adalah pertama, definisi suksesnya harus berubah, bukan berubah, redefinisi kembali kepada Quran dan Sunnah. Oke, reorientasinya juga harus mulai tegas. Orientasi seperti doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Baru reposisi peran, nanti kita akan menjadi rela, ridho, ya. Bagian saya ini, bagian sekolah itu. Kalau dari awal, dari atas itu tidak ada new paradigm, ya, tidak ada paradigma baru, langsung, ya, seperti sekarang ini dipindah ke rumah, ya dodoran, ya repot. Nah, itu yang maksud dengan the new paradigm tadi. Memang ini mungkin nggak bisa selesai satu sesi, tetapi saya kira ini sebagai pengantar, lain waktu kita bisa diperdalam kembali. Nah, banyak orang ke depan ini sukses itu, anak sukses itu, sama dari yang pertama, creativity is the new economy.
saya tambahkan spirituality is the new paradigm. Jadi kreativitas ke depan itu nanti bekerja di rumah, ya belajar dari rumah di rumah, itu nanti modalnya inovasi kreativity. Ya, bisnis ya ke depan itu nggak perlu ngantor, ya, makanya nggak perlu setor muka di rumah 3 hari, pokoknya kreativitasnya keluar. Yang berikutnya saya kira spirituality is the new paradigm. Kokoh spiritual adalah paradigma baru. Saya kira ini sudah pernah saya sampaikan di Al-Ibroh, nggak tahu, mungkin 2 tahun yang lalu, ya, tentang generasi sukses itu apa? Sukses itu spiritual. Artinya, paradigma baru pendidikan itu perlu meningkat revitalisasi cerdas atau kokoh spiritual. Kenapa? Ya, tantangan ini, kehidupan ini lari kenceng seperti deret ukur, sementara kompetensi kita menghadapi tantangan itu jalannya lamban seperti deret hitung. Masih ingat deret ukur, deret hitung, para ustadz? Ustadzah? Kok diem? Kita ini biyen gak iso, saya lali, jangan-jangan gitu. Gitu ya. Artinya, hitung 1, 3, 5, 1, 2, 3. Jadi semakin kemari, semakin kita gagap mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu generasi sukses adalah generasi yang mandiri di usia diri. Self-leadership. Artinya dia mampu menyelesaikan masalah-masalah spiritual, finansial, maupun sosialnya secara mandiri, tidak parasit. Lalu saya tanya, masalah anak-anak SMA, SMP sekarang apa? Ada jawaban diplomatis dari Ustadzah Hayat yang wakil Pak Asek 3 di Al-Hikmah. Masalah anak-anak sekarang, Pak Misbah, itu karena tidak punya masalah. Loh, kok bisa? Iya, semua masalah diselesaikan oleh orang tuanya. Sekolah diantar, pulang dijemput, ya kadang-kadang sama supirnya turun dari mobil, tasnya dibawakan sampai pintu gerbang, melebihi Pak Harto lah pokoknya kira-kira begitu. Gitu. Kemudian juga di rumah ada PR dikerjakan ibunya nggak bisa ngundang guru les, ya semua diselesaikan orang tuanya. Ya akibatnya SMA dia lulus SMA cari perguruan tinggi diantar ibunya, lulus sarjana dicarikan bapaknya pekerjaan, ya kemudian menikah tinggal di perumahan mertua indah, ya punya anak dititipkan pada orang tuanya, terus kapan mau mandiri anak-anak ini? Nah ini saya kira mandiri menjadi penting. Nah mandiri terutama basicnya spiritual, sebab anak-anak kita boleh saja kuat secara fisik atau cantik secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, tetapi tidak kokoh spiritual, anak-anak kita belum mampu melewati tantangan dan krisis kehidupan ini. Contoh yang paling gampang adalah Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad kecil 6 tahun sudah mandiri. 6 tahun itu kelas 1 SD. Bahkan 5 mungkin ya. Jadi gembala kambing. Dan kemudian membantu pekerjaan tetangga untuk upah tak seberapa, membantu ekonomi pamannya yang memang tidak kaya. 12 tahun sudah magang. Ikut pamannya berdagang sampai negeri Sam. Sam itu bukan pasar turi. Sam itu 1000 km dari Mekah. Naik unta. 17 tahun sudah jadi fund manager regional trading company, dipercaya oleh Bunda Khadijah Al-Kubro dan saudagar Arab, ya sampai Irak, Iran dan Syria. Ya. 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika memintang Khadijah Al-Kubro mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor onta merah. Kira-kira ya 1,5 miliar lah. Pengumuman Ustadz-Ustadzah dulu waktu menikah siapa yang mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Saran saya kalau mau sunnah Nabi ya tolong digenapi, kira-kira begitu kalau mau sunnah Nabi ini. Baik, kemudian 37 tahun sudah ambil mundur dari, artinya saya potong saja bahwa Rasulullah mandiri di usia yang sangat dini. Perhatikan ini. Itu kan zaman dulu, kok tidak sekarang. Ya. Thomas J. Stanley PhD tahun 2019 awal melakukan riset, bukan pendapat, riset terhadap 880 orang sukses sedunia.
lalu menyusun 100 faktor yang membuat orang sukses. Perhatikan, ternyata 1 sampai 10 adalah tokoh leadership kepemimpinan berbasis spiritual. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu waja'alna lil muttaqina imamah. Jujur, disiplin, gaul, ya. Dukungan dari pasal 56 itu passion, 7, 8, 9 itu kepemimpinan diri, pribadi yang unggul, disiplin kehidupan pribadi, ya. Nanti lain waktu bisa kita bahas. 10 komunikasi. Perhatikan, kenapa ini saya tampilkan? Saya agak khawatir banyak orang tua sekarang ini kalau terima rapot yang ditanyakan anak saya ranking berapa, danemnya berapa untuk bisa sekolah di sekolah favorit, bekerja di perusahaan terkenal, kira-kira begitu. Padahal itu faktor sukses, iya, tapi urutan 30, urutan 23, urutan 21. Syukur kalau yang merah ini ya, keren, bagus, tetapi jangan lupakan kekuatan spiritual. Nek bahasa Al-Ibrah adalah generasi yang Islami, Quranik, ya, prestasi optimal, yes, wawasan global, yes, tetapi yang pertama nilai, ya, Quraniknya itu 1 sampai 10 harus lebih kuat, karena 10 faktor sukses yang paling signifikan ada di situ. Baik, saya percepat saja. Yang kedua tadi, butuh paradigma baru, reorientasi visi. Kenapa perlu? Kembali, visi orang tua rata-rata hanya akademik sifatnya. Maka perlu saya kembalikan kepada doa kita yang dibimbing oleh Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, istri atau suami, anak keturunan yang qurrata a'yun, membanggakan, menyenangkan. Ya, yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekali lagi, maka tidak yang ditanyakan kepada sekolah mestinya bukan hanya ranking, tetapi bagaimana leadership-nya, kepemimpinannya, ya, pernah jadi imam enggak, bisa khotbah enggak, kira-kira kan begitu, ya. Kemudian pemimpinan diri, ya, leadership-nya bagaimana, mestinya begitu. Untuk memastikan anak-anak kita leader bukan follower, menjadi driver bukan passenger yang hanya mengisi lowongan-lowongan pekerjaan milik perusahaan asing maupun asing. Nah, membangun visi, membangun mimpi, membangun cita-cita itu perlu sekali. Tadi saya baca di tentang Al-Ibrah, ya. Saya baca dulu, mempunyai cita-cita luhur, visi itu menjadi landasan utama. Teman saya Zaim Ufrawi yang mantan Pimretnya Republika, ya, membuat yayasan anak-anak harus berani membuat cita-cita. Nah, kenapa visi ini penting? Karena kalau orang dengan visi akan istiqomah. Seperti sebuah keluarga, kalau punya visi, maka, ya, hantaman gelombang lautan sekeras apapun mungkin sempat tergeser ke sana kemari oleng, tetapi karena visi, punya tujuan kemana kapal ini berlabuh, dia akan segera kembali mengarahkan ke pelabuhan tempat berlabuh. Kenapa banyak keluarga gampang sekali pecah? Banyak keluarga gampang sekali terpengaruh karena mungkin tidak punya visi, yaitu melahirkan generasi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Satu saja saya ceritakan. Salahuddin Al-Ayyubi itu punya visi. Lahir dari seorang ayah yang punya visi besar. Bukan hanya ketika menikah, bukan hanya ketika berhubungan suami istri, tetapi sebelum menikah, dia sudah memilih istri atau suami yang siap melahirkan anak pahlawan. Alkisah ada seorang putra pangeran yang sudah agak tua, gak rabi-rabi. Nek wong bersih istilahnya L5, liku-liku, laki-laki yang gak laku-laku. Kemudian ditanya, pengen Pak istri seperti apa? Pengen istri yang sanggup diajak bergandengan tangan ke surga dan
mampu melahirkan anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Angel kan? Tapi Allah Maha tahu. Di belahan bumi yang lain ada putri seorang ulama yang juga lama nggak nikah-nikah. Akhirnya ditanya, pengen suami seperti apa? Suami yang bisa menggandeng tangannya ke surga dan siap melahirkan anak yang berani menaklukkan Baitul Maqdis. Pernikahan itu, singkat cerita, melahirkan anak dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi. Perhatikan, ketika Salahuddin kecil, cengeng, nangis, itu dilempar di kudang. You know di kudang? Tahu ya? Jadi itu pentingnya fisik. Muawiyah bin Abu Sufyan, ya itu juga gitu. Ketika masih 2 tahun diajak jalan-jalan ibunya di pinggir kota Madinah. Lalu ketemu ahli nujum. Zaman itu ahli nujum kan keren. Dipesan ibu hati-hati membesarkan anak ini, sebab anak ini kelak akan menjadi pemimpin negara Arab. Ibu itu tidak gembira, malah marah, ngawur kamu, goblok kamu. Anak ini bukan pemimpin, calon pemimpin negara. Ini calon pemimpin dunia, tahu? Dimarah ya besar-besar. Ini bukan guyon. Finally, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. Jadi ada visi orang tua. Fatih apalagi, saya udah baca semua. Ya, kata Bung Karno, gantungkan mimpimu setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Mimpi anak jadi presiden, jatuh jadi menteri. Jatuh lagi jadi gubernur. Jatuh lagi jadi bupati. Jatuh lagi camat, lurah. Jatuh lagi jadi ketua RT lah, kira-kira begitu. Kayak saya ini. Oke, yang ketiga, reaktualisasi peran. Nah, ini yang paling penting. Jadi setelah definisinya Quranik, kira-kira sukses itu Quranik, reorientasi orang tua, ya Quranik, tidak akademik only, tetapi betul-betul anak yang generasi yang Islami Quranik beroptimal. Jadi kalau namanya berprestasi optimal, nggak harus ranking, gitu loh. Bisa saja rankingnya nggak bagus, tetapi olahraganya cakep. Bisa jadi rankingnya nggak bagus, tetapi programmingnya oke. Atau keahlian bahasanya oke. Kira-kira begitu. Nah, itu yang saya kira perlu. Setelah orientasinya sama, baru reaktualisasi peran yang intinya penguatan rumah, ayah, ibu, dan sekolah. Nah, ini sebetulnya bukan barang baru. Ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Singkat cerita, ini sudah pernah saya sampaikan juga, bahwa Ibu Sarah dari Ummul Qura S2-nya melakukan riset tentang pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Oke. Ternyata ada 17 dialog orang tua dengan Ananda. Yang menarik, 14 itu ayah dengan anak, hanya 2 ibu dengan anak. Ayah dengan anak, apa bentuknya? Silahkan dibaca di bawah ini. Ya. Kabil Habil berantem, ayah Adam yang bicara. Ada anak diajak naik kapal membangkang, Nabi Nuh yang berteriak, bukan bunuh. Ya, perseteruan saudara kambing yang jealous, ya, Yakub yang sampai sakit-sakitan bicara. Anak kena LGBT, ayah Lut. Ya, ada Bapak Ibrahim, ada Bapak Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran. Ayah, bukan ibu. Mungkin ibu agak jealous. Loh, bukankah sekarang ibu yang banyak cerewet? Apa ibu kurang cerewetnya? Oh enggak, ibu-ibu cerewetnya ibu sudah kebablasan. Karena sering yang dicereweti bukan hanya anaknya. Kadang-kadang suami, mertua, ponaan disantap kabeh. Kenapa? Karena cerewetnya ibu tidak ada wibawanya di depan anak-anak. Ibu-ibu, ustadzah barangkali pernah mengalami anak-anaknya dibangunkan di subuh. Sudah duduk, maknya pergi ngeblak lagi. Udah subuh ya toh. Bundanya datang lagi. Ya, udah duduk, bundanya pergi ngeblak lagi. Udah begitu istri saya biasanya, anakmu bah. So, anakmu lho, anak wong loro kok anakmu.
Artinya istri angkat tangan, ayah harus turun tangan. Ayah datang, ya, langsung enak ke masjid terabah, ya, langsung berangkat ya. Kenapa? Yang pertama karena suara ayah itu ada harisma, ada wibawanya. Yang kedua karena mengajak bukan memerintah. Maka kemudian anak langsung berangkat. Nah, suara ayah yang harisma, saya kira pengalaman kita juga pernah toh, waktu kecil kan diperintah ibu nggak budal-budal. Coba kalau yang datang itu bapak, tuk tuk tuk, baru dengar suara sandalnya udah lari begitu ya. Sandalnya ayah berwibawa, apalagi suaranya. Nah, sayangnya ada dua riset di dua tempat, nggak semayanan, hasilnya mirip bersamaan. Apa itu? Ada fenomena ayah mulai abai terhadap pendidikan anaknya. Di Arab, kenapa anak-anak nakal? Ada fenomena ayah bisu. Ayah malas ngomong dengan anaknya meskipun sudah tahu anaknya bermasalah. Jadi dilapori sama bunda, Pak, anaknya nakal. Dia panggil kepala sekolah, diancam gak naik. Apa kata ayah? Udah bu, anakmu, aku tak golek duit, gitu. Ayah golek duit, listrik mati ayah, ledeng mampet ayah. Jadi ayah menjadi penjaga sekolah, bukan ayah kepala sekolah. Oke, lanjut. Di UI Jakarta, Bu Eli Risman, ya, pernah sering saya sampaikan, ya, mengapa anak-anak Indonesia tidak nakal tetapi jahat? Jadi lebih parah lagi. Jawabannya, Indonesia negara tanpa ayah. Indonesia is the fatherless country. Ayah ada, ayah tiada. Ayah hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak-anaknya. Diteliti hanya beberapa menit ketemu, ya, anak pagi hari, malam hari tidak ketemu, kemudian weekend juga ketemu nggak seberapa, di rata-rata hanya 19 menit per hari ketemu anaknya. Bagaimana bisa optimal kalau hanya 19 menit as a father, ya? Padahal ayah ini tugasnya berat sekali. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ingatlah, seorang anak bernasab pada ayah, bukan ibu. Itu menunjukkan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban, ya, kepada ayah. Sekali lagi, bukan ibu, bukan guru, bukan pembantu atau suster. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Nah, bukankah sekarang yang banyak sibuk ngurusi anak ibu, ya? Ya, apa enggak boleh? Boleh. Peran boleh berbagi kepada ibu, ustadz atau guru. Ketika bapak pergi kantor, titip anaknya ya diopeni, aku tak golek duit. Iya Pak, peran boleh berbagi. Tapi tanggung jawab tidak bisa, kembali kepada sang ayah. Ayah ibu sibuk bekerja, anaknya dititipkan ke daycare atau ke sekolah, ke pesantren, boleh? Boleh. Peran berbagi kepada guru atau ustadz. Tetapi tanggung jawab tetap pada sang ayah, bukan ibu, bukan guru, apalagi suster. Andai kan semua ayah punya pemahaman yang seperti ini, saya kira sekolah akan enteng, ya, untuk mendidik anak-anak yang luar biasa karena lahir dari keluarga yang juga luar biasa. Nah, coba saya mengerucut dengan mulai mengambil kesimpulan. Ayah penanggung jawab keluarga, ibu pendidik utama. Karena itu perlu figur ayah ibu yang piawai di dalam menjalankan peran dan tanggung jawab besarnya. Perlu penguatan fitrah iman dan kompetensi orang tua untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan keluarga dengan maslahah dan manfaat. Oleh karena itu, saya kira perlu sekolah keluarga yang memastikan terjaganya akidah dan akhlak sekeluarga. Loh, kan sudah banyak yang S1, S2, S3, apa kurang? Betul. Memang banyak ilmu yang bermanfaat, tapi lebih banyak lagi ilmu yang mubadir. Ya, kita lihat waktu sekolah S2 sampai S3, betul? Ya, matematika, fisika ataupun apalah bahasa, mulai SD, SMA, sarjana ada semua. Tapi tentang hak dan kewajiban suami istri nggak pernah dipelajari. Ya, akibatnya banyak dokter-dokter yang pinter-pinter, ya, killer di kampus, dihormati di kantor, ya, di rumah
dibentak istrinya langsung goblok mendadak misalnya begitu ya, karena tidak bisa memimpin keluarga dengan cara yang baik. Nah, sekali lagi yang kedua, keluarga muda banyak dibangun tanpa ilmu. Mohon maaf, hanya berangkat menikah dengan syahwat saja. Agak kasar memang ngomong saya, tetapi ayo perhatikan, Pak Menteri Menko PMI ya, PMI ya, Kementerian Pendidikan, Pak Muhajir Effendi, ya betul ya? Menteri apa itu? Kebudayaan. Itu ya, di atas Mendikbud Menko Pak Effendi, itu kan pernah mengatakan bahwa akan menerapkan, mengharuskan setiap pemuda yang mau menikah mempunyai sertifikat layak nikah. Sertifikat layak nikah. Artinya sebelum menikah dia harus mempunyai ilmu tentang keluarga. Pasti Pak Muhajir ngomong seperti itu, terlalu banyak keluarga muda yang tidak punya ilmu berkeluarga, modal nekat, syahwat berangkat. Dan itu real di Al-Falah, di Surabaya, pernikahan meningkat. Masjid Al-Falah membuka konsultasi syariah, yang pengasuhnya adalah Bu Zaidun dan Ustadz Agung. Dia mengeluh kepada saya, yang datang 80% itu keluarga dalam badai. Keluarga sudah dalam keadaan badai. Dan ibu itu bingung mau menasehati. Kenapa? Mau masuknya dari mana? Karena mereka nggak paham hak dan kewajiban suami istri yang paling elementer. Kalau itu nggak punya basic, terus mau ngandani lewat pintu mana? Kira-kira begitu. Karena mesti etek-etekan. Salah-salahan. Nggak ada empati, nggak ada visi, nggak ada aturan. Nah, kalau keluarga ada visi yang Qur'ani, ada ngerti, ya paling tidak ngajinya sukunul kaunain, ukudul jen, sukunul kaunain itu ya, atau ngerti itu akan gampang mengembalikan pada rel. Kalau enggak, ya sulit. Mau masuk dari mana? Itu turono diam, mantuk-mantuk, mulai ya berantem lagi. Yang ketiga, banyak keluarga lalu membangun anak-anak keluarganya dengan imitasi dan a priori. Maksudnya imitasi, bapaknya dulu keras, ya, memukul, ya, mengancam, kemudian pokoknya keras keras. Nah, tentu ini nggak pas. Kenapa? Apa ya bisa model pendidikan orang tua kita 30 tahun yang lalu diterapkan untuk anak kita sekarang, untuk anak-anak kita menghadapi dunia 30 tahun yang akan datang? Pasti tidak akan sesuai. Apalagi kalau tidak ngerti ilmu. Kata Khalifah Ali, 7 tahun pertama jadi ratu raja, 7 tahun kedua jadi kawanan, ketika itu nggak ngerti ya wassalam. Yang kedua a priori, maksudnya begini, orang tuanya dulu miskin, hidupnya sengsara, lalu punya banyak orang tua yang punya uni, tahu uni nggak ya? Uni itu punya sumpah serapah. Wis aku tok sing soro, ojo sampai anakku soro kaya bapak biyen. Ada yang begitu? Ada. Itu salah besar menurut saya. Bapak Ibu sukses sekarang, ya, itu gara-gara dulu sengsara. Maka sing saya tanyakan, Bapak Ibu sekarang sukses. Dulu waktu Anda muda, hidup panjenengan soro apa soropol? Rata-rata bilang soropol katanya begitu. Artinya prihatin sengsara itulah yang mengantarkan Anda untuk survival, berkompetisi di era global sekarang. Nah, kenapa anak-anak kita tidak diberi kesempatan untuk soro menghadapi masalah pada zamannya? Semua di take over, sehingga dengan generasi home service, generasi yang selalu minta dilayani, nggak pernah melayani, even melayani dirinya sendiri. Nah, sekali lagi perlu penguatan keluarga atau sekolah keluarga, wabil khusus ayah. Memang nggak cukup sekarang, ya sedikit ini promosi, mohon izin, kami menyiapkan, karena orang tua sekarang sibuk semua, ya aksi parenting series, kira-kira begitu, Islamic parenting series. Ya kayak bimbingan bagaimana nyaman di rumah sama anak-anak, ya.
bagaimana bekal spiritual, bagaimana tadi yang saya jelaskan tadi, ya, bagaimana membangun keluarga sederhana, bagaimana mengantarkan anak-anak tahan banting, ya, bagaimana menemukan kompetensi anak sehingga juara, menghindari anak-anak nakal. Ada 10 masing-masing video kira-kira 10 sampai 12 menit. Nah, bagi yang kira-kira berminat, bisa didengarkan kapan saja, ya bisa menghubungi nomor ini, atau mungkin bisa menghubungi Pak Janan, nanti bisa kami koordinasikan. Ini kira-kira inti isi dari peran keluarga, spiritual environment, ya, lingkungan belajar, learning environment, dan juga family environment. Saya kira itu kita lanjutkan dengan diskusi saja, Mbak Bilih. Mbak Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Misbahul Huda. Subhanallah, materinya singkat, padat, dan sangat jelas bagaimana kehadiran seorang keluarga ini menjadi sentral, menjadi hal yang sangat penting, karena memang ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kalau dari kita ambil kutipan beliau, bukan hal baru, tapi kita kembali lagi ke hal yang lama, Quran dan As-Sunnah, bahwa pandemi ini itu akan mengembalikan momentum sebagai momentum yang kuat untuk bagaimana menjadikan orang tua sebagai sentral dari pendidikan itu sendiri. Dan tadi kita bahas panjang lebar tentang bagaimana keluarga seperti apa, maka kita akan buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat yang nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan nanti ke beliau. Beberapa pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa mengisi di kolom chat. Di situ alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ya, teman-teman partisipan yang mau bertanya bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nanti akan kita pilih dan akan kita bacakan. Oke, sudah ada masuk satu di situ, kita catat dulu. Kita buka 3 pertanyaan dulu, mungkin di termin 1 ini. Nanti kita akan bagi dari termin-termin yang lain. Untuk termin 1 kita buka 3 kali penanya dulu. Oke, sudah ada satu yang masuk dari wali murid, insya Allah ini atas nama Lukmi Saraswati. Ya, Bu Laksmi, monggo Bu Laksmi, langsung aja. nah, Bu Laksmi, bagaimana cara memanage new normal education bagi ibu-ibu yang bekerja? Ya, Ustaz. Oke, langsung. Oke, langsung dijawab dulu, mungkin satu itu, Ustaz. Oke. Baik, Bu Laksmi, bagaimana ibu-ibu yang bekerja? Saya kira memang sedikit lebih repot, tetapi yang paling penting bagi ibu yang bekerja adalah mempunyai sikap yang agak permisif kepada anaknya. Itu aja bahayanya. Ya. Tentu kalau bekerja sekarang kan jarak itu sudah no problemo, kira-kira begitu ya. Dengan tes ini, cek ini, kira-kira jarak jauh, kalau perlu ada kamera macam-macam lah bisa saya kira. Nah, yang penting justru bukan itu ya. Kalau itunya saya kira bisa diselesaikan dengan teknologi. Tetapi yang agak sulit adalah ibu yang bekerja biasanya merasa bersalah karena waktunya tidak maksimal untuk anak. Karena merasa bersalah itu kemudian dia permisif kepada anaknya sebagai penebus dosa, ya, minta coklat dibelikan, minta ini ya, minta itu ya, sehingga tidak berani tegas kepada Ananda. Tidak berani tegas itulah yang membuat anak-anak kita tidak tegar. Sehingga rata-rata ibu yang bekerja, kalau ikut periode Khalifah Ali, masih ingat ya, 7 tahun pertama anak jadi raja dan ratu. Wah, sukses, pinter ibu sekarang memperlakukan anaknya sebagai raja dan ratu, tetapi gagal
Transwitch pada periode yang kedua memperlakukan anak sebagai tawanan yang edukatif. Nggak berani, nggak tegas, nggak mentolok. Maka di buku saya ada judul namanya Ayah dan Ibu Harus Menjadi Raja dan Ratu Tega. Raja dan Ratu Tega untuk anak sederhana, untuk dibebani masalah, untuk di rumah saya sebesar kira-kira ya nggak terlalu besar lah rumah saya itu 500 meter persegi kira-kira, tanpa pembantu rumah tangga ya 1,5 aja. Untuk apa? Biar anak-anak membersihkan kamarnya sendiri, setrika sendiri, menyiapkan keperluannya sendiri, tidak manja. Anak-anak minta sesuatu tegas. Anak-anak, kamu tahu di rumah ini ada kaidah no lunch free, nggak ada makan siang gratis. Jadi permintaan di luar normal, misalnya minta apa, gadget atau sepeda motor harus dibayar, bukan dengan uang, orang di duit kok, dibayar dengan prestasi. Prestasi bisa hafalan, bisa mungkin ranking, bisa juga jamaahnya, bisa juga puasanya, bisa juga khatamannya, apalah pokoknya ada prestasi. Agar anak menghargai bahwa sesuatu didapatkan dengan membeli, membayar prestasi, dan karena itu ikut menjaga. Ya kira-kira begitu. Begitu Bu Laksmi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yeah. Alhamdulillah sudah satu terjawab tentang new normal bagi ibu-ibu pekerja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama juga nanti di bawahnya, kita juga baca-baca lagi. Ini ada yang terbaru Ustadz dari Ustadz Mulyono dari SMPT Alibro. Nah ini mungkin terbaru Ustadz bagi kalangan PPDB terutama. Ini beliau menanyakan bahwa langkah utama dan efektif dalam pengelolaan siswa baru kelas 7 termasuk kelas 1 juga yang baru masuk, meskipun belum pernah bertatap muka. Kalau memang tadi ada rencana dari Dinas Pendidikan, kalau masih ada 7 bulan lagi untuk melakukan pembelajaran via daring, seperti itulah. Pertanyaan beliau ini bagaimana untuk mengatur peran kita sebagai orang tua dan Ustadz. Nah, ada 2 pertanyaan Ustadz untuk orang tua dan Ustadz dalam pandemi ini. Anak banyak tugas dan kita Ustadz mengurusi anak didik. Seperti itu Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Misbah? Ya. Pertama saya mohon maaf, tentu saya tidak ahli dalam semua bidang. Ini pasti panjenengan para guru, para orang tua sudah pasti memikirkan bagaimana agar tahun ajaran baru tetapi tidak kenal harus ngasih soal. Aduh, ini kan bahaya. Ini kan problem itu. Ya, saya kira Pak Mulyono bisa membayangkan itu. Tetapi saya yakin Pak Mulyono sudah cari bentuknya. Bagaimana agar ya long distance ini atau distance ini ketemu cara. Ya, apakah tanda petik dipaksa untuk darling kayak gini nih? Ya. Ada yang nyala ini, ada yang double. Ustadz Misbah, mohon izin untuk berbicara. Moga-moga. Alhamdulillah bisa bertemu di virtual karena Juli 2019 bertemu di DKS 1. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, karena di SMP ini Ustadz Misbah artinya nanti pasti banyak yang ada di luar pulau, luar kota pun juga ada. Artinya kami menanyakan langkah utama dan efektif dari tim kami ini rencananya akan via Zoom dulu bagi orang tua wali murid sebelum menyentuh kepada anak didik. Apakah itu dirasa lebih efektif atau ada masukan-masukan khusus dari Ustadz Misbah ini? Seperti itu Ustadz. Ya, betul. Saya kira setuju. Kita bicara orang tua dulu. Ya, untuk menyamakan frekuensi, menyamakan hati, menyamakan orientasi seperti saya sampaikan tadi. Pasti pernah ada pertanyaan, Bapak nyekolahkan Kak Ibrah itu apa pertimbangannya? Ya, agar cocok. Ben sugih, enggak di sini pakai ben sugih, Pak, kira-kira begitu, kira-kira gitu ya. Ngomong kasarnya kira-kira begitu ya. Di sini memang berakhlak dan biar ranking, saya nggak tahu, harus disamakan frekuensi dulu. Lalu kalau seperti itu baru diarahkan. Ya, tentang kondisi ke depan ini. Ya, Bapak bersediakah
Ya, kalau peran ini harus load sharing tadi. Pak Mulyo tadi bukan bandul yang pertama, bukan yang kedua, tetapi bandul yang bawah tadi. Yang ketiga Tengah-tengah. tadi ya. Yang ketiga. Apakah guru 60-40, 50-50 itu soal teknikal, tetapi kesediaan bersediakah? Ya, kalau bersedia baru kemudian ini, nah teknikalnya bagaimana membangun anak ya sesuai dengan visi Al-Ibrah tadi, generasi Qur'ani berpapasan global tadi bersama. Ya, sampai 7 bulan ke depan guru akan melakukan ABCD, ya, mengulang yang lalu pelajaran kelas 6 SD, bla 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 bla. Nah, saya mohon guru melakukan DEFG. Sorry, di rumah orang tua melakukan DEFG. Ngajinya, tadarusnya, hafalannya, bla 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 bla. Ada, nah bahkan kalau perlu ada kontrak belajar ya. Ya, kontrak belajar. Ada memang di mana udah kontrak belajar, tetapi saya melihat ada satu yang agak kenceng Pak Mulyono di Lumajang. Barangkali pernah dengar Cahaya Quran. Itu suami istri pemiliknya dokter spesialis, ya. Itu kontrak belajarnya ketat. Orang tua harus mendampingi anaknya murojaah jam 6 sampai jam maghrib sampai jam 8 malam. Oke. Yang kedua apa? Yang ketiga, orang tua harus ikut pembinaan sekolah orang tua. Gak tahu sebulan 2 kali atau gimana, suami istri harus datang. Kalau enggak datang tanpa izin syar'i, anaknya betul-betul dikembalikan. Ini anakmu, saya enggak sanggup kalau kamu tidak serius mendidik anak. Begitu dikembalikan. Anaknya keren-keren, Pak. Ya, kelas 6 SD, kelas 4 itu hafalan 7, 6, kira-kira begitulah wanita. Keren, tetapi resikonya cuma satu. Siswanya gak akeh, kelas 1 16, 17 gitu ya kira-kira begitu. Tapi saya kira dengan bahasa yang lebih bijak ya, yang lebih datar itu bisa dimainkan tanda petik. Baru kemudian nanti setelah orang tua satu frekuensi bagaimana mensikapi anak-anak. Sekali lagi ini berat, kenapa? Seolah-olah sekolah pindah ke rumah. Gitu loh. Kalau kemudian agak beda, rumah itu yang saya alami ya, pendampingan bagaimana bersosial. Mohon maaf, misalnya ketika Ramadan yang lalu, misalnya gitu ya, kan saya anak juga, saya punya anak juga. Tak ajak tarawih di rumah, ya. Kalau ngimami, kalau ada udah SMP SMA, saya ngimami sholat rawatib, selain itu tarawih anak saya tak jadi imam. Oke. Habis maghrib, habis subuh itu ceramah. Kalau enggak saya ibunya, kalau ibunya enggak ceramah baca hadis, anak-anak suruh baca hadis, ya. Kemudian agar mereka mengembangkan, kita juga menambahi kira-kira begitu. Habis itu tadarus seperti biasa. Kemudian saya punya program, saya ketua RT Pak Mulyono, membuat paket program 3 kali paket sembako untuk orang tidak mampu sekitar saya, 30 paket. Awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan. Anak-anak saya libatkan, mulai belanja yang murah bagaimana, saya usung-usung beli minyak goreng dari Gresik, punyanya teman kita Bu Amali itu, saya usung sendiri, ya. Beli sadar yang murah dari Blubalan sana, saya bungkusin macam-macam, ada kira-kira 500-600 paket kira-kira. Anak-anak saya libatkan untuk berderma, tetapi bagaimana diatur supaya ada gerombolan, social distancing pembagiannya perlu. Lalu buat voucher, jamnya berbeda-beda, kita bagikan kepada ojol-ojol di pinggir jalan itu. Jadi tak libatkan semuanya, kan fun mereka, fun ya. Dan kemudian bisa nyaman, tetapi tentang ritual, tentang spiritual, tentang amal sosial, terus tajak berbisnis misalnya. Masa kita mendampingi anaknya orang terus untuk mentor bisnis, tajak berbisnis, ya. Semuanya mampu bisa ayam frozen sekarang mulai banyak yang suka. Ya mungkin bukan rupiahnya, tetapi agar anak mempunyai mental saudagar. Nabinya saudagar kok anaknya pegawai, umatnya pegawai kabeh. Nagih 3.000, nyusui 2.000 gak izin itu angel loh Mas. Anak sekarang gak kelem 2.000 Bu, ngawur 2.000 ini 1 juta gak cukup, gak orang 2.000. Iya. Salah teh begitu, real ya. Kalau jenengan Pak Hanan ya lihat WA saya ya, di status itu bisnis ayam frozen saya.
Mungkin untungnya sih nggak banyak, tetapi ini bukan soal untung rugi. Ini bagaimana saya mengajari anak untuk tidak nunggu pegawai. Hari ini 2 tahun ke depan nggak ada lowongan pekerjaan, nak, tak bilang begitu. Jangankan lowongan pekerjaan, ya pemecatan banyak sekali. Jadi jangan kamu berharap harus menjadi begitu, Mas Mulyono. Siap. Setuju saya kira. Monggo, yang lain barangkali. Sudah terjawab nggih, Ustaz Mulyono, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi. Sepertinya pertanyaan ini hampir sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang pelaksanaan new normal education bagi ibu-ibu dan pasangan yang ayah sama ibunya bekerja. Mungkin tadi sudah terjawab di pertanyaan pertama tadi, pelaksanaannya tentang pemberian prestasi dan lain sebagainya. Ini ada yang menarik lagi, Ustaz, dari Pak Hisham. Beliau adalah komite SMPIT ya. Strategi bagi wali murid yang menghadapi pendidikan untuk pengaturan waktu ya, yang memiliki anak lebih dari 1, Ustaz, dan di jenjang yang berbeda. Ini ada mungkin ada yang di tingkat SD, ada yang kelas 1 sama kelas 5, atau bahkan ada yang sampai kelas 1 dan SMP, bahkan ada yang SMA, Ustaz. Pertanyaan beliau ini. Ya. Strategi untuk menghadapi yang mempunyai anak yang lebih dari 1. Barangkali ada yang anaknya lebih dari 1 di sini. Ustaz Misbah sendiri anaknya 6 ya? Saya baru 6. Oh, baru 6. Ada kemungkinan nambah lagi, Ustaz. Anak 6, ya, moga dijawab, Ustaz. 6. Oh gini, saya memang begini, para pemirsa semua, saya pun belum pernah ngalamin the new normal. Betul? Ya, new normal itu abnormal, ya, kan begitu. Normal itu abnormal, tetapi karena tidak bisa balik kepada normal, maka kita sebut sebagai kenormalan baru. Kan kira-kira begitu. Nah, saya pun belum masuk ke sana. Tetapi barangkali yang penting adalah begini. Kalau panjenengan memposisikan tadi seolah-olah kamu orang tua menjadi guru SD, guru SMP, guru SMA, prosoku ya rodok mumet ya dah. Gitu. Apalagi jenengan dulu waktu diajar matematika SMA ya rawat gatek nih, gitu. Biyen gak iso saiki lali padha kalih kula. Itu kita. Bukan itu. Makanya bukan itu. Nah, maksud saya bukan itu adalah domain, ya, domain yang diberikan kepada orang tua. Bukan sekarang loh, Mas Pak Isam ya. Kalau sekarang mungkin ruwet masih, saya nggak tahu ruwet ini sekarang. Ini perlu dicari apa bagi-baginya supaya orang tua tidak mumet seperti sekarang ini. Ini kan kayak diberuk nih wong tua kabeh, gitu. Maksudnya kemudian kalau visinya jeleknya jelas, agak ke depan mulai ditoto lagi. Urusan-urusan yang sangat teknikal, hard skill, matematika, fisika, ya, ibu nggak mungkin menguasai matematika SD, fisika SMP, matematika SMA, sing integral tumpuk telu iku. Mosok aku Islam gak iso ya. Betul? Nah, itu harus nggak tahu bagaimana guru menjelaskan. Ya, secara prinsip-prinsip dasar kepada lewat Zoom kayak begini kan ada papan belum begitu. Nah, untuk kemudian selanjutnya baca ini gitu, kemudian yang ketiga baru dikasih tugas B. Oke, contoh soalnya lihat ini. Sehingga kemudian orang tua cukup memberi motivasi, dorongan untuk ini meluluskan begitu supaya bisa mengerjakan. Ya. Bukan menggantikan guru di rumah. Nah, tugas guru pendidik di rumah adalah di luar itu tadi. Soal memotivasi, mendorong suasana belajar ya. Nek anake tok apa metutut belajar ya tuh kok nek bakso kah, tuh kok nek es apa supaya semangat kan gitu loh wong tua pelit-pelit tuh ngamuk kok kira-kira gitu ya. Kemudian apa nek gak iso golek bukune apa kira-kira suasana belajar. Nah, yang lebih penting adalah soal sholatnya, soal sosialnya, soal apa empatinya, akhlaknya, ya, kemudian pendampingannya, kesempatan orang tua untuk
mencari passion Ananda, itu yang saya kira menjadi domain yang dilakukan orang tua. Nah, kalau yang ditanyakan kemudian bagaimana jadi guru SD, SMP, SMP, saya kira nggak usah Pak seperti Pak Hisam ya. Saya pun ketoknya juga mampu ketoknya. Makatan Ustaz, ini ada masuk lagi pertanyaan Ustaz. Kita ambil dari beberapa pertanyaan yang masuk juga di YouTube dan beberapa pertanyaan yang ada di Zoom tadi. Kita rangkum, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama berkaitan tentang ayah Ustaz. Tadi kan panjenengan banyak bahas tentang ayah nih. Itu ada dari Siti Nur Aisyah Jauharoh tentang bagaimana sih cara membuat seorang ayah itu yang sulit berkomunikasi, karena memang kadang Ustadz, ayah itu kan sosok yang tidak banyak bicara seperti ibu mungkin ya. Maka untuk membangun komunikasi itu antara seorang ayah dengan anak itu seperti apa? Ini juga ada pertanyaan dari YouTube tentang ayah juga Ustadz. Bertanggung jawab, bagaimana supaya ayah itu bertanggung jawab, maksudnya tetap melakukan tugas pendekatan kepada seorang anak meskipun beliau sedang bekerja, apalagi bekerjanya juga jarak jauh, misalnya di luar kota, lebih sering bekerjanya daripada waktu untuk anaknya. Barangkali ada trik-trik khusus bagi ayah Ustadz untuk melakukan pembelajaran dan pendampingan anak ketika di rumah. Betul. Monggo. Memang untuk Bu Siti Nur Aisyah dan Mbak Siti Nur Aisyah itu adik saya di Jakarta. Doktor ya, kebetulan dosen di UIN Jakarta. Dan juga Mas Furqon barangkali ya. Begini saya kira ya. Ayahnya sendiri kalau tidak terbiasa lama rotok kereng gitu kira-kira begitu ya, tidak terbiasa humble akrab dengan anaknya, masuk ke dunia anak nggak bisa. Kamu akan dicurigai oleh anak sendiri. Bapak mencoba akrab dicurigai oleh anak. Ayo bapaknya apa kok pura-pura akrab dengan saya? Kira-kira begitu. Ada begitu? Ya, artinya memang itu yang kira-kira butuh trik ya. Pertama tentu ada kemauan baik, ada ketulusan, keikhlasan. Ayah pengen mendekat, anak juga pengen dekat dengan ayahnya. Wabil khusus, saya nggak tahu Mas Furqon ini yang tadi ya, yang kemudian agak jarak jauh tadi, itu masih ada anak-anak yang sekarang usia SMP kelas 1, 2 atau SD kelas 6, masih banyak ini ya? Ada, banyak. Nah, terutama masa pembangkangan. Masa pembangkangan. Tahu semua nggih? Anak-anak kita pasti melewati masa pembangkangan, biasanya jelang atau masuk masa balik. Betul? Itu mesti juarak pol. Membuli adiknya, kalau nggak nangis nggak lega, ya. Kemudian kalau gitu nggarai kakaknya perempuan, nggak nangis nggak lega. Mari ngono nggodo ibuke, gitu. Wah mari diwacak-acak gak karu-karuan. Dibilangi ngeyel, dipendeli ibuke telok mendeli. Nah, orang tua yang nggak paham itu sampai ngomong begini, loh, Dok, kamu kok sudah bisa membantah ibu itu loh. Kamu itu anak sopo. Loh, lali nih anak dewe itu gitu. Banyak yang lupa bahwa anak. Ada yang begitu? Buwencek nopol. Itu masa pembangkangan. Itu ayah harus turun. Ibu gak bisa menyelesaikan. Percaya? Karena si anak itu hakikatnya caper, cari perhatian kepada ayah. Nah, ini bahaya. Kalau sekali saja, ya mohon maaf, kalau ayah longgar, tidak segera memperhatikan, anak akan tumbuh terus menjadi pembangkang. Ngelawan. Ayah itu lawan, bukan teman. Karena gagal waktu masa remaja, belasan tahun menjadi teman, akhirnya ini menjadi lawan. Kan susah sekali diatur. Ya, mohon maaf, ada suami istri yang mengeluh ke saya, anaknya kuliah di UINSA, ya, itu dibangunkan subuh masih sulitnya minta ampun. Ini membangkang. Yang kedua, kalau ayahnya itu main kasar, pukul plak begitu, maka sakit hatinya anak tidak sembuh setahun 2 tahun, tidak sembuh 6-10 tahun, sampai dia punya anak lagi,
itu tidak rela dengan perlakuan kasar tadi. Saudara saya sendiri, anaknya itu sampai berani ngomong, sampai mati saya tidak akan rela pada ayah. Oke, itu bapak ide. Ini anak yang dibangga-banggakan anak Barep ngomong seperti itu. Gimana hati seorang ayah? Gara-gara apa? Si anak waktu kecil minta PlayStation gak dibelikan, dia main di rumah, di tempat mainan PlayStation di PS itu, ya, sampai maghrib. Pulang dibitakan belum sholat maghrib, dipukul plak plak plak, dimasukkan baklung begitu. Nah, kasarnya orang tua teringat sampai si anak punya anak lagi. Dan cerita kayak begini banyak sekali. Jadi ayah ketika anak masa pembangkangan harus mencuri hati, ya, mencari hatinya anak. Sama anak saya nomor 5 juga begitu. Waduh, nakalnya, ya. Habis mau adiknya ganti kakaknya perempuannya sampai nangis. Habis itu ganti ibunya. Gimana di rumah pakai main bola, pecah kabeh itu. Habis main bola dilarang ganti main skateboard. Judar begitu. Bola. Ibunya bengok gak direket. Ibunya bicara dilawan, dipendelii. Ya, dimarahi, dia keluar pakai motor minggat. Ya, maghrib isya baru pulang, motor ibunya ndak karu-karuan. Ya, dikasih sirine, dikasih lampu. Ibu gedek-gedek, anak buah, gak kuat aku ngurusin anakmu gitu. Ya, anakmu gitu, anak wong loro kok anakmu bilang. Akhirnya saya turun, gak gampang turun mendekati anak yang sudah SMP caper. Tapi saya coba cari, saya cek apa kesukaannya anak, cari kesukaannya anak. Kalau lihat dia minggat, pulang-pulang motor ibu gak karu-karuan, ya. Kemudian dia pernah beli pakai uangnya sendiri toolbox, ya, untuk membongkar motornya ibunya. Iso bongkar gak iso pasang, benjarnya kira-kira begitu. Dia suka modifikasi motor atau sepeda. Akhirnya ada pameran motor, tak ajak. Ada pameran modif motor yang keren-keren. Mau bah? Wah, tak ajak gitu. Masuk pameran, saya lihat mata si anak. Ibu pasti bisa melihat ya, mata anak berbinar-binar. Kali, senang sekali. Kelihatan klik, ketemu ini. Besok tak ajak lagi, lusa tak ajak lagi. Senang, langsung klik dengan bapaknya. Lain waktu ada pameran, pas saya nggak bisa nganter ya, kamu sama sama ibu ya, lihat pameran. Enggak, bah, loh kenapa? Apa yang bilang? Enggak, nunggu abah aja. Loh kenapa sih enggak mau sama ibumu? Apa jawabnya? Gak level, bah, katanya begitu. Gak level katanya. Krungu ibumu dilebok nih weteng neh. Artinya ibunya memang nggak bisa diajak ngomong soal modifikasi motor, diajak ban radial, velg racing ya gak ngerti mbok ya kan. Saya itu sadar. Ketika saya belajar golf ya, saya ajak belajar lebih bagus ketimbang saya mainnya. Bapak, dalam waktu 4 bulan kenakalan si Nukman tadi selesai. Ya, semula suka pergi naik motor buat pulang-pulang ya, nggak tak larang, tidak pernah saya larang. Weekend tiba-tiba habis cuci motor, nonton TV, ngobrol di rumah, nggak kemana-mana. Ketika nggak pernah keluar, ganti saya yang bingung. Loh, Nuk, kamu nggak pernah keluar? Kamu berantem sama temanmu ya? Enggak, Bah. Loh, kenapa udah pernah keluar? Enggak pernah jalan-jalan lagi pakai motor lagi. Sudah diajak Abah. Ternyata kamu ngeyel nakal wingi minta perhatian abahmu untuk bersahabat dengan dia. Nah, Lek Nung, Sinur Aisyah maupun tadi, saya kira butuh celah. Mana yang tidak, bahwa long distance enggak masalah. Sekarang bisa komunikasi tiap sore pakai video call ya. Kurang waktu weekend bagi long distance kan ada libur 2 minggu kalau nggak salah ya, berapa duduk di rumah, itu manfaatkan total untuk anak-anak. Sampai motivator siapa itu, dia nggak pernah nonton film ya. Saat itu mendampingi anak perempuannya khusus untuk nonton film. kayak begitu. Ya kita dunianya seperti itu ya, harus betul-betul cari celah bagaimana agar anak kita bisa menerima. Anak sekarang lebih susah ketimbang anak zaman dulu. Saya kira begitu. Cukup ya? Halo? Barangkali cukup? Karena saya ditunggu oleh forum yang lain. Mana Pak Mas Host? Nggih, Ustaz. Sampun masuk. Cukup ya? Nggih, Ustaz, cukup. Jazakallahu khair, Ustaz.
Mohon maaf sekali lagi, tadi kalau berkenan silahkan nanti kontak ke panitia saja, bisa kontak ke kami tentang bagaimana teknis mendapatkan panduan menjadi orang tua. Yang penting memang saya kira orang tua, penguatan orang tua agar rela legowo menjadi guru spiritual bagi anaknya sendiri. Ya, aspek intelektualnya barangkali biar digarap tetap sekolah. Makatan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah sami-sami. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Misbahul Huda. Alhamdulillah beberapa pertanyaan tadi yang mewakili teman-teman yang lain alhamdulillah sudah terjawab dan semuanya sudah tersampaikan oleh Ustaz Misbahul Huda. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Misbahul Huda atas diskusi yang subhanallah sangat menarik sekali. Bagaimana kita selaku pendidik, kita sebagai orang tua, kita akan mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana pengelolaan paradigma yang timbul di baru-baru ini, sehingga pelaksanaan pembelajaran kita baik di rumah sebagai orang tua dan di sekolah sebagai pendidik, kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru, ilmu-ilmu baru yang kelak kita akan lakukan untuk kebaikan diri kita utamanya dan Yayasan Al-Ibrah kita. Karena waktunya sudah selesai, kita akan akhiri kegiatan hari ini. Yang sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan tadi, kami ucapkan mohon maaf apabila belum sampai terjawab satu persatu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman partisipan yang sudah ada dalam acara ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Semoga silaturahim kita hari ini mendapatkan keberkahan dan juga kegiatan kita bisa kembali lebih baik dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayanginya selalu diberikan kesehatan. Mengakhiri agenda kita di pagi yang berbahagia ini, marilah kita baca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pribadi atas nama pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.